Sejak kehadiran Kepler selama hampir 4 tahun belakangan ini, Nvidia secara pelan tapi pasti, Nvidia mulai Nggak bisa disangka lagi, selama hampir 4 tahun belakangan ini, Nvidia merajai pangsa pasar GPU. Sejak generasi Kepler dirilis pada tahun 2012, secara pelan tapi pasti, Nvidia mulai mendominasi pertempuran, mengambil kembali posisi puncak dari lawan abadinya AMD, yang sempat memimpin pasar selama 2 tahun. Jelas saja, kedua kubu terus berinovasi merilis generasi GPU terbaru mereka. Maxwell, penerus Kepler, hadir pada tahun 2014. Tanpa terasa, 2 tahun telah lewat. Generasi baru penerus Maxwell telah tiba, yaitu Pascal. Dibuat dengan proses fabrikasi 16 nanometer, Pascal menjanjikan performa 2 kali lipat lebih besar. Ya benar, 2 kali lipat lebih besar dengan konsumsi daya yang lebih hemat daripada Maxwell. Kami berhasil mendapatkan GPU flagship Pascal, yaitu GTX 1080. Lalu apakah klaim Nvidia benar adanya? Mari kita ikuti review kali ini. Setelah beberapa minggu dengerin gosip soal selanjutan seri GTX, akhirnya kejawab juga. GPU GTX selanjutnya akan meneruskan format lama dari seri 900, yang artinya bakal muncul 1080, 1070, 1060, 1050 mungkin. Oke, di sini kita akan membahas GTX 1080. GTX 1080 merupakan suksesor GTX 980, yang berarti GPU ini diposisikan di segmen high-end, dengan harga yang high-end juga sepertinya. Dengan core clock speed 1,6 GHz yang dapat diboost hingga 1,7 GHz, memiliki 2560 CUDA cores, dan VRAM GDDR5X sebesar 8 GB berkecepatan 10.000 MHz. Klaim Nvidia, GTX 1080 adalah GPU terkuat dan terhebat yang pernah dibuat oleh Nvidia. Spesifikasi tersebut yang membuat GTX 1080 untuk dapat mencapai angka 9 teraflops, mengalahkan performa GPU Maxwell paling wahid di generasi sebelumnya, Titan X. Hebatnya, berkat teknologi fabrikasi 16 nanometer FinFET yang baru, untuk mencapai level kinerja yang udah gue sebutin, GTX 1080 cuma perlu kenaikan daya sebesar 9% dari GTX 980. Nvidia jelas tidak melupakan VR, the next big thing. Di dalam hardware Pascal disematkan fitur Simultaneous Multi-Projection atau SMP. Dengan SMP, GPU dapat merender gambar dalam 3D hanya dalam sekali pas, yang artinya gambar untuk mata kanan dan mata kiri dirender berbarengan. Tidak seperti GPU lama yang harus merender kedua gambar tersebut secara terpisah. Namun, teknologi ini masih harus diadopsi oleh para developer. Iya, dirilis GPU baru mereka kali ini, Nvidia telah melakukan sesuatu yang cukup unik. GPU Reference Edition tentu bukanlah hal yang baru. Namun kali ini, Nvidia secara resmi memberikan nama untuknya, Founders Edition. Ya, Founders Edition ini aneh. Kenapa? Di generasi lalu, GPU Reference Edition dihargai paling murah, karena versi ini merupakan versi standar pabrikan. Namun, Nvidia membandrol Founders Edition dengan perbedaan harga $100 lebih mahal. Pembelaan Nvidia di sini, Founders Edition memiliki konstruksi all body aluminium dan desain lebih baik daripada Reference Edition terdahulu. Dan ini adalah strategi pemasaran mereka supaya kartu ini dapat dijual oleh Nvidia langsung sampai akhir siklusnya nanti. Nah, cukup ngomongin speknya. Ngebahas GPU tentu tidak lengkap kalau nggak ngebahas benchmark. Bagaikan sayur tanpa sayur, maksudnya bagaikan sayur tanpa garam. Semua benchmark dijalankan di resolusi 1080p, 1440p, dan 4K. Dengan keadaan GPU yang stok dan telah di-overclock. Untuk benchmark sintetik, kami menggunakan 3D Mark 2013 Firestrike. Sementara untuk benchmark game, GTA 5, The Division, dan Rise of the Tomb Raider menjadi pilihan kami. Semua game dijalankan di setting grafis tertinggi. GTX 1080 di benchmark dengan rig personal gue, dengan spek yang dapat dilihat di layar. Untuk benchmark kali ini, belum ada pembandingnya. Selain belum ada produk lain yang sepadan dari AMD di segmen high-end, kami masih kesulitan untuk mendapatkan GPU yang relevan untuk dibandingkan. Di Firestrike, GTX 1080 dapat meraih skor yang sangat tinggi, dengan perolehan skor 17.000 dalam keadaan stok dan 18.000 saat di overclock, peningkatan sebesar 8%.
Naik ke Fire Strike Extreme, skor yang didapat 9.442 dalam keadaan stop dan 10.371 saat di overclock. Naik lagi ke Fire Strike Ultra, secara efektif skor yang didapat pun terpotong setengah dengan skor 4.997 dalam keadaan stop dan 5.494 saat di overclock. Tapi siapa sih yang beli GPU cuma buat di benchmark doang? Yang paling berarti tentu saja game. The Division dalam resolusi 1080p berjalan super mulus dengan rata-rata FPS yang dicapai adalah 97 FPS dalam keadaan stop dan 106 FPS saat di overclock. Pada resolusi 1440p, game ini masih berjalan cukup mulus dengan rata-rata FPS yang dicapai adalah 72 FPS dalam keadaan stop dan 78 FPS saat di overclock. Di resolusi 4K, GTX 1080 mulai ngos-ngosan. Rata-rata FPS yang dicapai adalah 41 dalam keadaan stok dan 45 FPS saat di overclock. Beralih ke simulator rampok, begal, dan preman kesukaan semua orang, GTA 5. GTA 5 adalah game yang cukup optimize, jadi performa yang didapat juga lumayan tinggi. Di resolusi 1080 dengan GTX 1080, 1080. Di GTA 5 rata-rata FPS yang dicapai adalah 128 FPS dalam keadaan stok dan 129 FPS saat di overclock. Di resolusi 1440, rata-rata FPS yang dicapai adalah 111 FPS dalam keadaan stok dan 129 FPS saat di overclock. Untuk kalian yang mau main GTA 5 di resolusi 4K, nggak perlu khawatir. Dengan GTX 1080, GTA 5 masih playable dengan rata-rata FPS yang mencapai 56 FPS dalam keadaan stok dan 61 FPS dalam keadaan overclock. Last but not least, Rise of the Tomb Raider. Game yang satu ini bisa dibilang tech demo buat DirectX 12. Ya, Rise of the Tomb Raider adalah salah satu game pertama yang menggunakan API grafis terbaru Microsoft, DirectX 12, menyanyikan akses hardware low level untuk para developer, yang nantinya akan berpengaruh untuk performa gaming. GTX 1080 sebagai GPU teranyar Nvidia tentu telah mendukung DirectX 12. Di resolusi 1080p pada keadaan stok, rata-rata FPS yang dicapai yaitu 120 FPS dan 126 FPS saat di overclock. Naik ke resolusi 1440p, rata-rata FPS yang dicapai adalah 87 FPS dalam keadaan stop dan 121 FPS saat di overclock. Resolusi 4K lah yang membuat 1080 agak bertukuk lutut namun masih playable. Rata-rata FPS yang dicapai tidak sampai 60 FPS. Angka yang didapat dalam keadaan stok sebesar 51 FPS dan 57 FPS saat di overclock. GTX 1080 seperti GPU high-end Nvidia biasanya adalah GPU yang capable. Dalam settingan grafis paling tinggi, GPU ini dapat memberikan performa yang sangat tinggi di resolusi 1080 dan 1440. Sepertinya era gaming 4K akan segera tiba, ditandai dengan kemampuan GTX 1080 menjalankan game-game terkini di atas 30 FPS. Dengan kedatangan API grafis baru seperti DirectX 12 dan Vulkan, penerus OpenGL, kualitas grafis dalam gaming di masa depan bisa jadi akan lebih baik. Jadi, pantas nggak sih GTX 1080 dibeli? Jawabannya lah pantas, tapi tunggu aja sampai versi custom keluar. Karena selain nanti harganya lebih murah, performa juga akan lebih baik. Jika mengacu pada GPU busnya Nvidia, pendinginan yang semakin baik, maka clock speed bisa semakin tinggi. Singkatnya, ini adalah GPU dengan performa paling tinggi yang ditawarkan Nvidia saat ini. Buat yang nggak mau keluar duit banyak, Nvidia juga merilis GTX 1070, yang konon juga lebih cepat dari Titan X, dengan harga retail minimal di US sebesar $379. Review GTX 1070 pun akan kami buat, tunggu aja tanggal mainnya. Oke, cukup untuk review kali ini. Like videonya kalau bagus, dislike kalau videonya kalau jelek. Gue Kevin dari Playtime Man, it's playtime.